Nah, kerajaan Mesir itu siapa kalau bukan bangsa Israel? Bahkan saya bawa itu, Pak. Tanah. Tanah ke bawah. Di dalam tanah itu ada kata-kata ini untuk bangsa Israel. Saya tunjukkan kepada kedua pendeta itu, Pak. Nah, tetapi kan ya namanya sedang berdebat ya. Kita kan hanya membawakan argumen, kita membawakan dokumen. Ya, yang berhak menilai kan yang nonton gitu loh, Pak. Iya, betul. Saya nggak pernah mengklaim diri saya menang loh, nggak pernah loh. Dan saya termasuk yang geli. Pak, sebentar Pak. Pak Titi itu Yesaya 53 kemarin Pak Titi itu bilang ke saya, kalau itu sebenarnya bukan murni untuk Yesus, tapi untuk semua orang. Itu gimana? Jelas bukan. Wah, ini baru lagi. Yesus disalib di Bukan. Kita reaction tiba-tiba mereka merayakan kemenangan, kan kita bingung kok ya. Oh, kemenangan. Nggak ada jurinya kok. Nanti gini lah. Kalau yang klaim yang menang atau ini nanti aja itu. Sekarang kalau mau ditanggapin yang mengenai molaf settingan, ini saya ceritakan gini ya. Jadi waktu debat hari itu 26 April 2024 itu kan di sesi kedua kalau nggak salah ya, di coffee break, pas saya coffee break, itu kan saya keluar ke lobi. Iya, ke lobi. Biasa kan, mencari udara segar kan. Nah, ketika saya masuk lagi, mau masuk ke ruang debat lagi, saya dipanggil, saya diperkenalkan dengan seorang ibu, namanya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth ini membawa temannya, namanya Ibu Lianawati. Tapi sebelumnya kan nggak kenal gue ya? Nggak kenal lah, orang saya juga baru ketemunya di lobi kok. Baru malam itu saya juga baru ngeliat, baru ketemu gitu. Nah, terus saya diceritain sama Bu Elizabeth bahwa temennya dia yang namanya Bu Lianawati itu katanya dulu sudah pernah bersahadat tapi tidak menjalankan Islamnya, ya. Jadi ya sama aja kayak nggak sahadat lah istilahnya. Kafir berarti kok ya? Hah? Kafir berarti. Nah, terus saya tanya, jadi keperluannya gimana? Jadi katanya Bu Lianawati bilang bahwa dia mau minta disadarkan lagi sebagai pemantapan gitu. Oke, ya saya bilang sudah kalau mau bersahadat tunggu, saya bilang nanti setelah acara debat selesai baru kita bisa sadatkan ya, setelah acara debat selesai. Oke, nah sudah saya masuk lagi debat lagi sampai acara selesai. Kemudian siapa moderator kan mengumumkan bahwa ada yang mau bersahadat. Pas lagi mau sebelum ditutup itu, saya ngomong sama moderator, tolong acara debatnya ditutup dulu, saya bilang gitu ya. Ditutup dulu, sudah selesai. Pak Pendeta juga sudah kita persilahkan untuk meninggalkan tempat. Ternyata setelah kita sudah persilahkan, ternyata Pak Budi Asali masih di situ, masih nunggu di situ. Ternyata Pak Budi Asali ceritanya belum pernah ngeliat orang bersahadat. Jadi dia mau ngeliat gitu katanya. Jadi itu katanya kali pertama dia ngeliat sahadat itu. Orang bersahadat tuh baru pertama kali dia ngeliat. Nah, ketika itu kan saya melihat bahwa Bu Lianawati datang sudah pakai hijab. Cuman hijabnya nggak syar'i ya, dan tangannya juga kelihatan, pakai rok juga, istilahnya nggak menutup semua lah. Saya bilang sama temennya Bu Elizabeth, Bu, tolong tukeran hijabnya. Hijabnya tukeran, karena kan Bu Elizabeth pakai hijabnya syar'i, dan Bu Elizabeth pakai baju kan tertutup. Nggak, Bu Elizabethnya pakai baju tertutup dan hijabnya syar'i. Jadi saya bilang tukeran hijabnya. Oh, ganti. Nah, jadi ya ditukar gitu. Nah, setelah acara debat selesai, kita sadatkan di situ. Kita juga bukan yang maksudnya apa ya? Mau istilahnya mau apa sih? Pamer. Mau pamer depan pendeta? Enggak. Justru saya minta debatnya ditutup dulu, sudah selesai, Pak Pendeta silakan pergi, baru kita sadatin. Kayak gitu dibilang settingan. Berarti nggak ada rekayasa emang gue ya? Lah buat apa gitu loh? Kalau seandainya itu apa ya? Rekayasa pasti kita udah kenal lebih dulu kan gue ya? Nah, kan saya tanya sama Bu Lianawati juga, sama Bu Elizabeth. Bu Elizabeth sama Bu Lianawati taunya di sini ada acara debat dari mana gitu kan? Nah, katanya ada yang ngasih tahu temennya gitulah. Nah, kan kita nggak pernah ketemu, orang saya ketemunya baru malam itu. Terus gimana settingan gitu loh? Nah, kalau memang ada orang yang sudah bersahadat masuk Islam tapi dia tidak menjalankan Islamnya, terus dia minta disahadatkan ulang untuk pemantapan, terus nggak boleh gitu? Loh, Pak ATD ini di Pak ATD coba baptis berapa kali, Pak? Pak ATD 5 kali. 5 kali. Kok nggak ada yang protes?
Lah, kemarin kalau nggak salah kan, siapa yang pernah konten di sini? Jesslyn? Ya. 7 kali katanya dibaptis. 7 kali. Nah, Saya aja gimana? 4 kali. Tuh, lu 4 kali. 4 kali. Lah, ya maksudnya kayak gitu gimana? Ya, jadi apa sih kalau bilang dosa-dosa besar tuh emang siapa gitu loh yang ngomong dosa besar itu? Emang dia tahu atau gimana? Ulama atau gimana? Iya. Padahal kalau orang sholat itu kan di takiyat akhir juga ngucapin syahadat kok ya. Iya, kita setiap kali sholat juga ngucapin syahadat. Berarti sehari kita syahadat berapa kali? Lebih kok. Nah, Lebih dari sekali kok. nah. Masa kita salah kan nggak mungkin. Sekarang gini, saya cerita. Pak Tede ingat nggak dulu waktu kita debat di Jogja? Ya. Pak Tede juga pernah bawa seorang ibu-ibu yang murtadin, pindah dari Islam ke gerejanya Pak Tede kan? Lah kita juga santai-santai aja. Iya, nggak terlalu sibuk kayak mereka tuh. Lah emang mau diapain, orang udah pindah agama terus mau diapain gitu loh. Bahkan malah kita bikin podcast Pak ya, di acara itu ya. Ada yang wawancarain, Rifa wawancara, Bu Etika wawancara. Masalahnya di mana gitu loh. Pak Tede ternyata ini saya juga baru tahu ketika debat di Jogja, Pak Tede juga baptis orang di hotel itu kan? Ya. Berapa kali Pak? Setiap saya debat sana saya membaptis. Tuh, ini saya baru tahu nih. Setiap kali debat sama saya di hotel Ispak ya. Pak Tede baptis orang di situ. Ya. Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah juga. Nggak ada protes kok ya. Nggak ada protes. Buat apa protes? Nggak ada bilang murtadin settingan, nggak ada ya. Lah, buat apa gitu loh? Ya nggak ada untungnya. Lagi pula kita juga setting-setting kayak begitu tuh untungnya apa? Mungkin dia nggak bisa nunjukkan Yesus di Targum mungkin kok. Nah, kalau Pak ATD tanggapin coba gimana? Kayak begitu. Dia bukan orang luar Surabaya toh? Bukan, dia orang Surabaya, Pak. Artinya tidak disetting dibawa dari Jakarta misalnya, Nah, tidak ya? Malah mereka bilangnya gini Pak Tede, itu satu tim. Buset. Dipikirnya satu mobil kan. Oke. Itu pendeta yang menyaksikan komplain nggak dia? Siapa? Waktu itu pendetanya? Enggak. Diam aja. Justru yang bilang settingan pendeta lainnya? Enggak, yang ngomong Pak Pendeta Sasoro tapi setelah pulang. Setelah pulang, bukan pada waktu posisi di Surabaya itu. Dia menyaksikan juga? Dia menyaksikan tapi bolak-balik mondar-mandir itu. Saya nggak ikhlas gitu loh Pak Tede ngelihat orang bersahadat. Jadi gitu. kami pun juga pernah sebaliknya ya. Waktu itu juga diwawancarai dan lain sebagainya juga tidak ada masalah kok ya, tidak ada masalah itu. Ya mungkin salah informasi saja, dipikirnya ini kan sudah pernah dulu orang ini kok disahadatin ulang lalu terkesan seperti itu. Padahal kalau saya sudah cross check beritanya kan sudah dipersilahkan sebenarnya, udah tutup acaranya Pak, monggo. Jadi itu memang pilihan dia untuk ngelihat itu kan, itu pilihan dia ya. Yang pengen nonton itu Pak Budi Asali. Iya. Gitu. Cuman yang bilang settingan justru orang lain ya. Pak Esra. Pak Esra juga bilang katanya settingan. Tapi kenapa dia nggak komplain pas pada waktu proses itu? Kenapa dia nggak komplain? Terus dia setelah debat mengklaim kemenangan, habis gitu bernarasi bahwa ada mualaf settingan gitu Pak Tede. Klaim kemenangan apa? Kemenangan debat kemarin katanya. Saya mau nanya nih, Pak, kita debat di Jogja berapa kali, Pak? 6 atau 7 kali. Pernah nggak saya klaim kemenangan atau Pak Hendritan klaim kemenangan? Nggak ada lah. Pernah nggak, Pak? Nggak ada. Sekarang gini, bagaimana bisa sebuah debat orang mau klaim kemenangan kalau nggak ada juri dan nggak ada skor? Orang klaim menang itu kan kalau ada skor gitu ya. Ada juri lah, Pak. Nggak ada skor, nggak ada juri, klaim kemenangan. Ya, pasti ada piala kan. Menang kalah emang harus ada jurinya, ada skornya seperti itu. Sekarang tujuan kita berdebat nih, contoh kayak saya sama Pak Tede. Kan Pak Tede bisa menjelaskan pemahamannya atau imannya, saya juga bisa menjelaskan atau mengkritik pemahaman atau iman Pak Tede, tetapi kan semuanya tuh di dalam rangka persahabatan, bukan dalam hate speech, Pak ya. Dan yang kita tuju itu kan untuk penonton. Jadi yang berhak menentukan si A lebih kuat argumennya atau si B yang lebih kuat argumennya itu penonton, bukan kita. Gitu loh. Kok bisa-bisanya klaim kemenangan ya? Sambil makan-makan loh Pak. Kita juga makan-makan, malah lebih rame makannya. Kita merayakan ada yang syahadat. Nah mungkin di situ mereka agak kayak gimana gitu loh Pak Tede. Ya
yang masih kemarin itu saya sudah dapat konfirmasi ini langsung dari Valen dari Kodonitan ya, bahwa itu tidak benar ya, sama sekali tidak ada settingan ya, mungkin karena banyak praduga-praduga seperti itulah ya. Saya sendiri pernah melakukan sebaliknya dan tidak cuma sekali, 3 kali. 3 kali ya. Diwawancarai oleh mereka, silahkan, gitu. Silahkan diwawancarai, dan itu tidak ada ini jangan-jangan Pak ATD ini cuman settingan ini bawa cewek, nggak ada kayak begitu ya. Loh, orang malah Pak ATD bawa Murtadin, malah kita yang wawancarin Pak ya? Iya. Diwawancarai oleh dia, silahkan dibikin postingan, silahkan. Nah gitu. Iya. Dan tidak ada yang ini Pak ATD ini beneran apa nih, apa setting-settingan ini, enggak. Kalau saya menilainya gini, kalau orang pertama mengklaim menang, terus kemudian sampai dia menuduh sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya itu kemungkinan besar dia dari dalam hatinya sebenarnya dia tantrum, atau gelisah, atau galau. Kalau saya kok enggak ya, santai-santai aja loh. Mungkin beneran nggak paham tarkum itu kali itu. Tarkum. Kenapa Pak Tidu nyinggung-nyinggung tarkum? Begini ya, dia bawa tarkum, dikira ini kalian ini nggak pada tahu kali ini. Nggak tahu aja. Ini tahu, dia tahu juga. Saya ketawa geli terus terang ya. Dia pikir kalau saya bawa Alkitab mungkin dia tahu. Saya bawa tanah, coba saya bawa apa namanya? Targum. Targum Yonatan. Targum Yonatan ya. Mungkin dia nggak tahu kali. Mungkin. Loh, malah ketika dia suruh Umar baca, kan Umar nggak mau baca. Setelah Umar nggak mau baca, saya tanya, Pak, yang dimaksud Mesias di dalam kitab yang Bapak bawa itu oleh Targum Yonatan, itu maksudnya Yesus atau bukan, Pak? Nah, kan bukan. Ya, itu sesi 1. Sesi keduanya, saya bukain websitenya punya Yahudi, sefaria.org kan. Saya bacain Targum Yonatannya di situ. Di situ juga tidak membicarakan bahwa yang dimaksud hamba yang menderita itu adalah Mesias, tapi kerajaan daripada Mesias itu. Nah, kerajaan Mesias itu siapa kalau bukan bangsa Israel? Bahkan saya bawa itu, Pak. Tanah ke bawah. Di dalam tanah itu ada kata-kata ini untuk bangsa Israel. Saya tunjukkan kepada kedua pendeta itu, Pak. Nah, tetapi kan ya namanya sedang berdebat ya. Kita kan hanya membawakan argumen, kita membawakan dokumen. Ya, yang berhak menilai kan yang nonton gitu loh, Pak. Iya, betul. Saya nggak pernah mengklaim diri saya menang loh, nggak pernah loh. Dan saya termasuk yang geli. Pak, sebentar Pak. Pak Titi itu Yesaya 53 kemarin Pak Titi itu bilang ke saya, kalau itu sebenarnya bukan murni untuk Yesus, tapi untuk semua orang. Itu gimana? Jelas bukan. Yesus disalib di tempat yang namanya tempat tengkorak atau Golgota. Artinya itu udah sering terjadi salib-saliban di sana. Itu kan tradisi Romawi. Semua yang disalib itu ya menderita. Tapi memang itu Yesaya 53 ada satu poin khusus ditusuk. Itu Yesus termasuk salah satunya. Termasuk salah satu yang menderita. Tapi itu tidak hanya untuk Yesus. Tidak hanya untuk Yesus. Berarti untuk semua orang Israel? Untuk semua orang yang disalib ya begitu. Yang menderita kayak begitu gitu loh. Ya kan ginilah. Kan Pak Hendry Tan memberikan pemahamannya. Pak Esra Soro dan Pak Pendeta Budaya Sali juga memberikan argumennya. Saya juga memberikan argumennya. Tapi kan saya bawa dokumen yang dipakai oleh Kristen. Sedangkan dokumen itu jelas-jelas menyebutkan bangsa Israel. Saya kan itu bukan perspektif saya, itu kan perspektifnya orang Yahudi, Pak. Nah, tinggal bagaimana penonton menilai yang mana yang bisa diterima gitu aja. Kan kita di situ juga debat, bukan berarti saya mau ngajak pendeta istilahnya harus masuk Islam atau enggak. Saya juga mau Pak Hendritan juga nggak pernah begitu kan? Nggak pernah. Ya kita hanya tukar argumen, jual beli argumen gitu aja. Kok sampai ada yang bilang menang-menang itu gue bingung. Jadi kira-kira apa nanti lain kali kita pakai skor aja gimana? Orang nggak ada pialanya kok. Jadi kita beli piala aja. Kita beli piala gitu. Nanti kita pakai skor 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Lucu juga sih. Saya geli juga sih nonton itu ya. Debat-debatan ada menang-menang kalah seperti itu. Gimana Valen? Apa tadi? Yang apa? Mau nanya apa itu? Enggak, tadi kan kemarin yang Pak Titi bilang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus saja, untuk semua orang. Untuk orang Israel. Kan itu. Nah, malah yang saya sesalkan, kok
setelah debat itu kok malah Pak Pendeta Budi Sali kok malah diserang. Iya, malah Diserang kayak sama diserang. internal mereka sendiri gitu loh. Diserang Deki Ngadas. Loh, sekarang nih ya. Poin serangannya apa? Apa katanya, buang-buang waktu atau apa? Iya, buang-buang Kenapa waktu. kalian mau temuin itu gitu? Setan itu gitu. Memang harusnya setan ketemunya setan juga kali, Pak. Setan ketemu setan. Aduh. Pak, saya itu jagonya debat. Nih ketemu sama mereka nggak cuma sekali. Lah Ya, iya. toh? Nggak cuma sekali ya. Aduh. Mengedukasi itu loh, di sana itu loh. Bukan untuk menang kalah ya. Bukan. Orang ada pialanya, Pak. Iya. Iya sih. Ya, gimana ya? Kalau Hmm. kalau masih berani ngeklaim menang, berarti kan dianggapnya itu permainan ya kalau gitu ya. Game gitu ya. Nah, kalau debat kan bukan game. Lah orang nggak ada papan skornya gitu ya. Makanya lain kali kita bikin papan skor kali ya. Harus ada piala aku kayaknya. Harus ada piala ya kayaknya. Harus Yang ada gede piala. gitu ya. Biar bisa dibawa pulang gitu ya. Oke, jadi clear ya, settingan itu tidak ada kepada yang di luar sana nih. Saya pendeta HTD ya, saya sudah cross check ini. Tidak ada settingan di sana dan saya pernah melakukan sebaliknya. Itu pun juga tidak ada tuduhan macam-macam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu murni memang beliau orang Surabaya. Sebentar. Ya. Ini lagi. Orang Surabaya yang sedang datang ke situ. Atau saya jemput Ya. Saya jemput, Pak. Kecuali kalau dari Jakarta ya mungkin saya itu Biar saya ganti sengaja sebentar. dibawa. Saya ganti di situ. Nih, Umar duduk sini deh. Saya jemput tamu sebentar, Pak. Iya, ya. Nah, silakan lanjut. Nah, gimana terus Pak TD? Ya, jadi seperti itu ya. Dulu waktu ada dari Muslim, lalu saya baptis, ya, disuruh dibawa ke Jogja. Kebetulan memang orang sekitar situ. Ya diwawancarai di itu nggak ada masalah. Dan kita nggak mengklaim bahwa itu settingan, Pak TD. Enggak, sama sekali nggak ada. Dan itu nggak cuma sekali kok. Saya 3 kali. Justru kita malah inilah bentuk toleransi kan Ya, gitu Pak TD. Nggak itu. seperti si Esra, si Luis Prasetyo kan gitu. Ya, apalagi dia yang tidak terlibat di dalamnya ya. Terus Iya. seperti itu. Kenapa mereka bawa Targum? Pak TD. Iya kalau bawa Alkitab kan mungkin ketahuan gitu. Akhirnya bawa Targum. Akhirnya Targum Yonatan dipikirnya sebelah sana nggak tahu, Nggak ngerti. dipikirnya seperti itu. Padahal kita tahu Pak TD. Namanya juga usaha. Pak. Namanya juga usaha. Ya seperti itulah. Iya, Ya, itu iya. memang saya sendiri juga saya memakai kata-kata saya geli aja gitu. Ya. Ya karena lucu aja gitu loh Pak HTD. Lucu aja sih. Padahal semenjak kita ngundang Pak HTD, baik di Jogja kan 2 kali kita. Ya, Undang dengan Pak Roland TD. 2 kali. Dan mereka pun tidak, teman-teman Pak HTD dan juga Pak Budi Asali, ini belum ada Esra Soru. Ya. Nggak ada klaim menang kalah nggak ada kan gitu. Nah tiba-tiba ketika Pak Esra Soru kita undang, tiba-tiba muncul gitu Pak TD. Ya. Mengklaim bahwa kita menang telak kayak gitu-gitu dari mereka sih ngomongnya kayak begitu Pak TD. Ya. Dan bahkan mereka merayakan itu makan-makan gitu Pak itu. Terus tanggapan Pak HTD melihat perdebatan kemarin itu seperti apa sebenarnya? Apakah kedua pendeta itu menguasai tema atau seperti apa Pak HTD? Ya dari jawaban Yesaya 53 saja itu tidak menguasai. Kemudian dari Yesaya 9 ayat 6 sepertinya dibahas juga. Itu juga tidak menguasai. Oh. Masa disebut raja sekarang Yesus? Loh, bukannya Yesus itu raja sekarang? Belum. Loh, gimana kan banyak orang Kristen ngomong Jesus, he is King of King, kayak begitu raja dari Belum. Loh. Yesus sebagai raja itu nanti di Oh. masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Belum, yang belum ya. Itu kan artinya dia tidak menguasai. Berarti kalau orang nyebut sekarang nih, orang nyebut Kristen nyebut Yesus itu raja, salah nggak? Salah, belum jadi raja kok. Berarti Raja R huruf besar ya Bapak Ibu. Raja R huruf besar. Cross check-nya itu boleh memakai Zakaria 14 ayat 9. Itu paling pas menyebut meng-cross check Yesus belum jadi raja. Nanti dari jadi raja dan namanya adalah satu-satunya. Itu di masa 1000 tahun masih lama.
Oh, masih lama Pak Tede Masih ya. Oh, Jadi jangan sebut Yesus Raja dulu ya. Harusnya sebut apa? Bukan yang gondrong tangan bolong itu. Itu juga sudah lewat ya. Sudah lewat. Yesus fisik, gondrong, tangan bolong itu Iya, sudah lewat. Sekarang Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Itu yang benar yang sekarang ya. Nanti jadi raja nanti di masa 1000 tahun nanti. Iya. Terus kenapa gini Pak Tede ya? Kan dia itu sebagai, mereka ngakunya Kristen Pak Tede. Kira-kira orang Kristen itu boleh nggak pakai kitabnya orang Yahudi? Iya, nggak boleh lah. Alasannya kenapa? Kan itu sebagai bahan perbandingan kan bisa. Kan yang nulis Targum itu kan namanya Rabbi Yonatan. Dia percaya Talmud. Kira-kira orang Kristen pakai kitabnya orang Yahudi itu kayak gimana pendapat Pak Tede ini sebagai seorang Kristen? Ya, ini perkataan Yesus lu ya. Saya bukan dari saya. Yesus berkata, kamu menduduki kursi Musa. Alkitab itu perjanjian lama diduduki oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi Saduki. Jadilah yang namanya Tanak, jadilah Talmud, termasuk Targum Yonatan. Itu kan bagian dari itu. Ya, namanya juga usaha Pak Yesus saja sudah nyebut kok. Kamu menduduki kursi Musa. Maksudnya kalian rubah-rubah Alkitab perjanjian lama sehingga menjadi yang namanya Tanak, Talmud itu. Jelas disebut menduduki kursi Musa kok. Ya nggak boleh ya kita pakai perjanjian lama. Lalu dipelintirlah ya seolah-olah orang Kristen niru dari Tanak, dari Talmud. Kebalik ya, Tanak Talmud itu baru muncul setelah era Maleakhi. Kenapa mereka pakai itu Pak Tede? Kan menurut Pak Tede nih, orang Kristen yang pakai kitabnya Yahudi masuk neraka lah. Kenapa Pak Isra itu pakai kitabnya orang Yahudi? Ya, saya sebut saja 4 ya. Sebab di kitabnya para Yahudi ini, di situ ada kata-kata Elohim, ada kata Adone, ada kata Hashem, ada kata oke lah Yehova sama Yahweh. Ini cuman ada di sana. Kalau di Alkitab Kristen nggak pernah ada itu Elohim, nggak pernah ada Adonai, Hashem, nggak pernah ada. Para Allah nggak ada. Semua kan tahu toh. Itu kan ayatnya Tritunggal para. Semua diakui bahwa Elohim itu jamak, sudah diakuin. Allah jamak itu Elohim, Tuhan jamak itu Adonai. Sementara Hashem itu tidak maha kuasa. Sudah diakui kok oleh mereka. Itu seperti itu. Ya kita jangan pakai itu, pakailah yang Alkitab PL ya. Tidak mengenal Elohim kok. Seperti itu. Itu mungkin, baru di PL, nanti di PB beda lagi. Mungkin ada saran nih buat Pak Isra Soru nih, Pak Tede nih. Sarannya apa nih untuk Pak Isra Soru gitu loh? Ya, kepada saudara-saudaraku yang ngaku-ngaku PDT di luar sana. PGT itu apa, Pak? PDT? Apa itu PGT? Ya sudahlah ya. Yang mengaku-ngaku sebagai PDT ya. Ini fakta loh. Saya ini jagonya debat loh. Ya, ini fakta ya. Nggak pernah itu. Saya menang debat. Saya klaim menang debat. Nggak pernah seperti itu. Ya. Kalau kita mau jadi orang Kristen ya sudah, Alkitabnya ada kok. Pakai Alkitab ya. Saya debat kemana-mana cuma pakai Alkitab. Bahkan saya cuma pakai HP, nggak perlu pakai yang lain. Pakai Alkitab Kristen, Pak Tede ya. Pakai Alkitab Kristen. Jadi jangan itu. Memang menjadi masalah bagi saudara-saudaraku yang ngaku-ngaku PDT di luar sana ya. Karena ya masalah itu. Ya. Kalau kami Kristen pakai Alkitab beres, Allah Esa beres. Ya memang menjadi masalah bagi Anda. Ya. Kalau apalagi pendeta itu nggak berani debat sama Pak Tede ya. Iya. Kenapa kok pendeta-pendeta Tritunggal itu rata-rata nggak berani diskusi sama Pak Tede? Atau disetting supaya nggak jadi debat? Nggak ada dasarnya ya nggak akan berani lah. Kan nggak ada dasarnya. Oh gitu. Tapi parahnya mereka bawa Targum Pak Tede ya. Kan namanya juga usaha. Siapa tahu ini nggak tahu nih. Siapa tahu. Kalau mereka bawa Alkitab mungkin
Oh, tahu tuh orang tua. Udah tahu Coba lah. kita bawa targum kan gitu. Ya, namanya usaha. Nggak taunya kita tahu Pak Tide. Ya? Terus gue mau tanya Pak Tide, itu Pak Budi Asali menolak kitabnya sendiri gimana? Kan LXX itu kan kitabnya Tritunggal Pak Tide. Kok kenapa dia menolak gitu? Saya nggak tahu gitu. Di forum debat dia akan ngomong begitu. Iya. Di forum debat doang. Padahal sehari-hari dia terima. Karena di LXX itu, yang LXX itu ya, di situ ada Hologos, di situ ada Kurios. Oh. Kalau di forum debat dia bilang saya nggak kenal yang itu. Tapi sehari-hari ya dia yang terima itu. Seperti itu. Padahal waktu di Jogja kan Pak ATD juga apa ya, memurtadkan orang, sampai dibaptis di kolam renang, tapi nggak pakai air hujan Pak ATD. Ya waktu di Jogja itu setiap debat saya selalu membaptis di hotel itu. Kadang 2, kadang 3, saya selalu membaptis. Kita 5-6 kali ya 5-6 kali juga saya membaptis. Ya. Tapi kita kan nggak pernah ngomong, wah Pak ATD settingan, ada murtadin, kan kita nggak pernah ngomong kayak gitu Pak ATD. Nggak ada. Tapi mereka malah justru ketika ada orang yang tiba-tiba dia datang kita nggak kenal, dibilangnya settingan Pak Tide. Ya, jam terbangnya kurang kali. Loh, Pak Isra Soru pendeta gede loh Pak Tide, gimana sih? Ya mungkin kurang. Dia udah sering ke Israel. Ah, Bolak-balik ke Israel dia sering. kena prank ke sana. Loh, Kenapa? gimana ceritanya? Lah bagaimana enggak? Pohon asem dibilang Taman Getsemani. Loh, emang Pak Tide udah pernah ke Israel Pak? Kok bisa bilang gitu? Tidak pernah ada itu ya. Ya, Taman Getsemani sudah hilang. Tapi ini Taman Getsemani Pak ini. Ya wis itu kan tour guide aja itu. Iya. Pak Tide udah berapa kali ke Israel? Saya enggak, tapi keluarga yang ke sana. Saya sudah tahu saya kena prank. Oh, Makanya gitu. saya nggak mau. Saya nggak mau ke sana. Ya. Pohon asem dipikirnya itu Taman Getsemani. Gitu. Ya, karena udah kelihatan tua. Ya, pohon asem atau pohon zaitun yang udah tua itu. Ini nih Taman Getsemani ini. Kalau kubur Yesus gimana Pak Tide? Ya nggak ada. Emang Tuhan punya kuburan kan juga nggak Tidak mungkin, meninggalkan jejak. Ya itu dibikin-bikin oleh tour guide aja. Kalau gunungnya masih ada, lautnya masih ada, tapi titiknya dulu di sini nih dibelah ini nggak ketahuan, itu ya cuman bisa-bisanya tour guide aja. Ini di sini nih Yesus dibaptis, Sungai Yordannya masih ada, tapi titik dibaptisnya ya tidak di situ. Itu yang saya sebut kena prank doang ke sana. Lalu orang meyakini saya dibaptis di tempat Yesus dibaptis, tidak ada itu. Itu. Sungai Yordannya masih ada. Emang Pak Tide ngomong gini nanti Pak Isra marah gimana coba? Kan fakta. Kan fakta. Ya. Takutnya nanti Pak Isra marah, nanti Pak Tide kena somasi. Loh, tadi Mar yang bilang nggak tahu Septuaginta tadi Pak Esra apa Pak Budi? Pak Budi. Pak Budi kan? Kan dia bilang, saya nggak tahu itu katanya gitu. Kok bisa gitu Pak? Pendeta nggak tahu Septuaginta? Dalam debat begitu. Hah? Saat debat dia akan ngomong begitu. Gitu ya? Tapi sehari-hari diakuin. Karena di situ ada Hologos. Ada kan Hologos? Iya. Ada Kurios. Lah waktu debat sama saya di Jogja, itu dia Dia ngomong cerita tentang Septuaginta, itu. Iya. Dia tahu hak almah, tahu. Iya. Ya seperti itu. Tapi di forum debat kadang-kadang dia mesti ngomong begitu. Pak, ini kalau saya baca komen Pak, ini banyak yang minta Pak Teddy nyanyi nih, bikin lagu nih. Saya nggak. Oh, yang satu lemari itu bagus Pak Tide. Gimana Pak? Yang satu lemari itu. Pak Tide. Enggak. Saya nggak ada gitar sih ya di sini ya. Kalau ada gitar jadi lagu nih satu nih. Nah, liriknya. Oh, jago nyanyi Pak. Liriknya. Pak Teddy nih. Lirik apa? Aja. Liriknya langsung jadi lagu saya bikin. Jangan dah. Ya, Pak Teddy yang bikin lagu. Ini sambil baca-baca komentar Pak Tide. Kenapa Pak ATD ini sangat keras dengan orang-orang Tritunggal? Tidak keras, ya. Kalau saya mengatakan Allah itu satu, ini yang ngomong bukan saya, Yesus loh. Allah itu esa. Yesus ngomong Allah itu esa.
Yohanes 5:44. Allah itu satu, Matius 17:19. Kelihatannya keras bagi dia. Jangan-jangan satu Esa itu cuman kata hati dia, ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi sepertinya keras. Ya. Ya. Sedangkan di luar sana mengatakan 3 atau 3 tapi 1 atau 1 tapi 3. Ketika saya mengatakan 1, orang bilang kok keras amat. Loh, ada ayatnya kok. Kelihatan keras karena ada ayat dan tidak bisa dibantah. Itu dia. Jadi sepertinya keras. Tapi seringkali bilang Pak ATD ini sesat, bidat, gitu. Tapi mereka nggak berani debat sama Pak ATD gitu loh. Masalahnya di situ. Sesat itu, sesat atau tidak sesat jangan bilang. Karena Anda tidak Tritunggal, maka Anda sesat. Pakai ayat dong. Sesat kan cuma nggak punya ayat. Iya, sesat itu kan Matius 22 ayat 29. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi sesat atau tidak sesat itu bukan karena Anda tidak Tritunggal, maka Anda sesat. Salah. Karena Anda tidak mengerti kitab suci. Atau jangan-jangan Pak Esra Soro nggak bisa baca gitu. Gimana? Kan nggak ada kata Tritunggal, Pak Tidi. Ya, misalnya bidat. Ya. Memang bidat ada yang tahu ayatnya di mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Ada di Titus 3 ayat 10. Coba baca bidat. Wah, ternyata yang bidat ya malah kalian sendiri. Gitu. Coba dibaca ayat itu. Yang bidat TD atau kalian? Enggak, saya tertarik waktu Pak TD itu bikin konten, ya kan, terkait masalah itu Pak TD. Tritunggal itu harus ada kan gitu. Harus ada. Untuk memerangi Yesus. Emang benar itu? Harus ada. Dan Emang itu benar tetap harus ada. Ya. Nanti perang Harmagedon urusannya. Perang Harmagedon itu harus cukup kuotanya. Ini bahasa saya. Kuota untuk perang Harmagedon harus cukup. Dan kuotanya nggak main-main. Ya. Pada saat perang Harmagedon harus 12.450.000.000 orang. Pada saat perang Harmagedon. Itu hanya bisa terjadi kalau turunan-turunan dari yang menolak Allah Esa ini tetap menurunkan keturunannya sampai 35 atau 30 sampai 35 generasi yang akan datang. Itu. Supaya kuotanya mencapai. Memang harus ada Tritunggal. Harus ada, dan itu harus tetap ada kok. Tetap ada. Jadi yang Tritunggal sesat. Yang ngomong sesat dan tidak sesat Alkitab. Ya, menurut Bible tidak mengerti firman Allah. Ya. Sesat atau tidak sesat itu yang tidak mengerti firman Allah. Di ayat mana tadi Pak? Titus? Titus 3:10. Titus 3:10 itu bidat. Oh, bidat. Hanya satu ayat itu. Jadi kalau ada orang ngomong bidat, ya, kamu tahu nggak ayatnya bidat? Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Terus bawahnya ada kata benar-benar sesat. Orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Waduh. Jadi nggak cuma sesat, benar-benar sesat. Oh, benar-benar sesat ya. Berarti itu sesat itu. Ya, 1 dijadikan 3, ya mestinya 1 Esa dijadikan 3. Ya, dinilai sendirilah. 3 dijadikan 1 Pak maksudnya. Ya Allah itu kan Esa, Ya. tapi dia bilang seperti itu. Oh. Nah, jadi siapa yang bidat? Berani baca nggak ayatnya? Titus 3:10 hanya ada 1 ayat bidat di Alkitab. Ya. Ya, jadi yang molar settingan udah diomongin. Udah. Selesai. Mungkin ada lagi apa Pak lagi? Budi? Ya udah kan kita udah jelasin tadi kan. Ya. Kalau toh gini-gini, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, kalau toh diperlukan ya bilang aja minta maaf lah. Ini saya ada di sini nih bersama ini yang kemarin jadi saksi toh, tidak ada settingan sama sekali. Ya berbesar hati aja lah. Ya mohon maaf ya, sorry ya kita tidak dapat data yang lengkap gitu saja, selesai masalahnya. Ya. Daripada Anda menggulirkan ini di luar terus-menerus. Jangan lupa ya, saya pernah melakukan sebaliknya loh. 3 kali lagi. 3 kali lagi. Ya. Dan nggak pernah kita nggak pernah itu ada settingan ya. Dan setiap saya debat di Jogja saya selalu membaptis loh. Ya, 5-6 kali kita ini saya membaptis loh di Jogja di hotel itu. Ya, Pak kolam renang gitu Pak ya. Iya, kolam renang. Makanya saya ke sana selalu bawa celana pendek karena saya untuk baptisan.
Ya tanya aja yang itu. Dan itu tidak ada masalah. Jadi yang masih mempermasalahkan tentang kemarin ya settingan-settingan. Ya saran saya sih, ini saya sudah klarifikasi. Ya baik pun kayak minta maaf itu lebih baik. Ya berbesar hati seperti itu daripada Anda terus saja. Nggak ada ayatnya ya. Nggak ada ayatnya, namanya juga usaha Pak Dede. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha Pak Dede. Ya kan? Orang kalau Pak Dede bilang ngomongin terus orang nggak ada ayatnya, mending kita ngomongin Yesus main layang-layang kan gitu. Ya, main kelereng, main layang-layang kan gitu. Orang nggak ada ayatnya. Dari Mungkin dulu loh. itu aja kok. Ya, gitu aja. Baik. Enggak, tapi pernyataan dari saya gini. Buat dari kita, ya, tadi seperti Pak HTD katakan bahwa Pak HTD debat, bahwa murtadin apa segala macam, buat kita nggak masalah. Toleransi kok ya. Toleransi, bebas, dijamin oleh negara haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi buat kita juga nggak ada gunanya, pamer-pamer orang mualaf di depan pendeta. Enggak, kita sudah mempersilahkan pendeta untuk meninggalkan tempat. Tapi karena kalau pendetanya mau nonton ya monggo. Syukur-syukur kalau pendetanya mau ikut syahadat gitu kan. Ya kan kita nggak pernah maksa gitu. Jadi buat kita nggak ada gunanya. Istilahnya mualaf-mualaf settingan tuh nggak ada gunanya, wong. Hampir tiap hari orang syahadat di sini kok juga gimana. Kalau yang mau ditayangkan ya kita tayangkan, nggak mau ditayangkan kita hormati kok haknya. Ya, setiap orang punya permasalahan sendiri. Jadi ya gitulah. Istilahnya ya silakan. Kalau buat saya sih gini. Kalau orang pertama ngeklaim menang, kemudian nuduh-nuduh orang mualaf settingan, padahal dia nggak tahu belakangnya gimana, aslinya gimana, ya buat saya itu orang-orang yang sebenarnya galau gitu aja sih kalau menurut saya. Gitu aja, Mar. Ya oke, baik para Ikhwanillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di channel YouTube Donitan. Demikian untuk konten hari ini kita membahas terkait polemik mualaf settingan yang sangat ramai diperbincangkan, dan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.